Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Rara Anggita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang audit program atau program audit. Yang pertama yaitu mempersiapkan program audit. Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Nah, dalam survei pendahuluan, audit internal itu mengidentifikasi tujuan operasi, resiko, kondisi-kondisi ekonomi, serta operasi dan kontrol yang telah ditetapkan. Sedangkan pada pekerjaan lapangan, audit internal itu lebih dalam mengumpulkan bahan baku mengenai efektivitas sistem kontrol, pencapaian tujuan, efisiensi operasi, serta dampak resiko terhadap perusahaan. Lalu program audit itu juga merupakan pedoman satu kesatuan dengan supervise dalam mengambil langkah-langkah. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang diambil? Yang pertama itu mengumpulkan bahan bukti audit. Yang kedua, untuk memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapatnya mengenai efisiensi, keekonomisan, serta efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Lalu program audit juga berisi arahan-arahan untuk pemeriksaan maupun evaluasi informasi untuk mencapai tujuan audit. Nah, arahan-arahan apa aja sih? Yang pertama itu apa yang akan dilakukan, yang kedua kapan akan melakukannya, yang ketiga bagaimana melakukannya, yang keempat siapa yang akan melakukan, yang kelima berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya, kapan sebaiknya menyiapkan program audit? Yang pertama yaitu program audit dilakukan setelah survei pendahuluan. Yang kedua, semua program audit dianggap tentatif sampai audit diselesaikan. Nah, yang ketiga, semua perubahan draft program audit memerlukan pengesahan. Yang keempat, program pro forma biasa digunakan pada audit berulang atau repeat audit atas aktivitas atau operasi yang sama. Yang kelima, program pro forma perlu dilakukan uji coba sehingga apabila ditemukan kekurangan sejak awal, maka bisa dilakukan perbaikan sebelum program tersebut digunakan secara lebih luas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab audit. Tanggung jawab audit yaitu satu, auditor internal merencanakan penugasan audit. Kedua, perencanaan harus didokumentasikan dan mencakupi satu, menetapkan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. Kedua, perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang diaudit. Ketiga, penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit. Keempat, komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan. Kelima, melaksanakan jika layak survei lapangan untuk mengenal lebih dekat aktivitas dan kontrol yang akan diaudit. Dan keenam, penulisan program audit. Dan ketujuh, penentuan bagaimana kapan dan kepada hasil audit dikomunikasikan. Dan terakhir yaitu perolehan penegasan rencana kerja audit. Itulah macam-macam tanggung jawab audit. Saya Vinka Hafsa. Saya di sini akan membahas mengenai lingkup audit. Jadi lingkup audit yaitu batasan yang harus dipatuhi oleh auditor dalam pelaksanaan audit. Tujuan lingkup audit ini untuk menetapkan luasnya pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab auditor dan fokus pada bagian yang dianggap penting dalam pelaksanaan audit. Selain itu, tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa keandalan dan integritas informasi berjalan dengan baik dalam perusahaan tersebut. Jadi, auditor harus memeriksa mengenai finansial dan operasionalnya atau mengidentifikasi dan mengklasifikasi mengenai informasi tentang perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ketaatan dengan kebijakan rencana, prosedur, hukum, dan regulasi. Jadi, auditor memeriksa apakah perusahaan yang sedang diaudit berbagai kegiatannya sudah benar-benar memenuhi persyaratan atau tidak. Yang ketiga yaitu pengamanan aset. Dalam hal ini, auditor harus melindungi aset yang mengalami kerugian seperti pencurian atau kegiatan ilegal. Selanjutnya yaitu ada penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Auditor mengidentifikasi seperti fasilitas yang tidak digunakan, pekerjaan yang tidak produktif, terlalu banyak atau sedikitnya staf.
Dan yang terakhir yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi dan program. Hal ini, auditor memeriksa mengenai pekerjaan apakah karyawan sudah melaksanakan sesuai rencana atau belum. Konsep 3E, mendefinisikan ekonomi efektif dan efisien. Yang pertama ada ekonomis, penghematan perbandingan input dengan input value, meminimalisir input research untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Yang kedua ada efisiensi, yaitu meminimalkan kerugian pencapaian output maksimum dengan input tertentu. Perbandingan output atau input dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan. Yang ketiga ada pun efektivitas, yaitu menekankan hasil aktual dari dampak tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Perbandingan outcome dan dengan input. Adapun yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, sesuatu bisa efektif namun tidak efisien dan ekonomis. Yang kedua, program untuk membuat sistem menjadi lebih efisiensi juga bisa menjadi lebih efektif. Yang ketiga, program audit yang disusun oleh auditor internal biasanya melibatkan ketiga konsep 3E tersebut. Semua program audit. 1. Menyiapkan program audit. Salah satu fungsi program audit yang disusun oleh auditor internal yang profesional yaitu ada 3. 1. Untuk menunjukkan bahwa program tersebut efektif. Kedua, hanya menekankan pada hal-hal yang signifikan. Dan ketiga, untuk memberikan bukti bahwa risiko dan pengendalian yang signifikan telah dievaluasi. Kedua, ambiguitas. Ambiguitas akan berkurang apabila aktivitas audit internal menggunakan makna yang seragam untuk berbagai istilah yang digunakan dalam program audit. Misalnya, untuk menganalisis, mengecek, melakukan konfirmasi, mengevaluasi, memeriksa, menginspeksi, menginvestigasi, menelaah, memeriksa cepat, membuktikan, menguji, dan memverifikasi. Hubungan program dengan laporan audit internal. Laporan audit final dapat dipikirkan sejak masih tahap penyusunan program audit. Biasanya dibuat laporan audit yang standar dalam bentuk ringkas, tujuan sebagai arahan atau acuan, serta untuk menghindarkan pekerjaan audit yang tidak perlu. Auditor dapat menyusun bagian-bagian dari laporan audit sesuai dengan kemajuan pekerjaan sehingga menjadi lebih efisien. Dan mekanisme programnya adalah cenderung mengalami evaluasi. Dalam praktek, pelaksanaan pekerjaan audit terus berkembang. Sejak program audit awal, setiap terdapat perubahan signifikan harus ditulis berikut alasannya. Program audit harus mendokumentasikan kemajuan program audit. Setiap langkah audit yang direncanakan harus memiliki referensi kertas kerja. Adapun beberapa penugasan staf audit skala kecil, yaitu untuk audit skala kecil biasanya cukup ditugaskan 2 orang tenaga auditor internal, seorang menjadi ketua tim dan seorang lagi menjadi anggota. Sebuah laporan audit biasa dibuat oleh seorang auditor untuk perusahaan yang relatif kecil. Auditor eksternal dapat memanfaatkan hasil audit dari internal audit. Tujuannya untuk mengurangi biaya audit eksternal. Pedoman penyiapan program audit, yaitu informasi yang diperoleh selama survei pendahuluan. Pedoman penyiapan program perlu mempertimbangkan hasil-hasil dari langkah-langkah yang dilakukan selama survei pendahuluan. Setiap pedoman yang dibuat disertai dengan alasannya. Terakhir, kriteria program audit. Kriteria program audit yaitu ada 5. 1. Program harus sesuai dengan penugasan audit. 2. Langkah-langkah kerja harus dinyatakan dengan instruksi positif. Ketiga, program audit hendaknya bersifat fleksibel. Keempat, informasi yang tidak perlu harus dihindari. Dan terakhir, program audit harus dilakukan review
dan mendapat persetujuan dari supervisor termasuk jika terdapat perubahan-perubahan. Terima kasih.